وإنك لعلى خلق عظيم. Telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama. Pada hari ini, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Faiz dari Biologi 2019, dari Departemen Mentoring di Forkalam. Di sini saya selaku MC akan memandu acara dari awal hingga akhir. Baik, alangkah baiknya ya, agar acara kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kelancaran. Mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini harapannya acara dapat berjalan dengan lancar, acara dapat langsung kondusif, dan juga tidak ada hambatan. Kepada Ahina'iyah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hutratin minan على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
فأما الذين ارتدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah pada Akhina Ian telah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan dan membacanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ya, meningkat ke acara selanjutnya untuk materi. Langsung saja kita berikan kepada moderator kita, Akhina Dimas Yoga Prasetya. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik teman-teman, informasi saja, sepertinya moderator kita masih ada kendala ya, sama jaringan dan sinyal. Mungkin insya Allah Anda gantikan dulu untuk sementara dan biarkan kita beri kesempatan Dimas untuk mencoba masuk lagi dan berkumpul bersama kita. Baik, terima kasih buat MC Faiz yang telah membuka acara dengan sangat baik. Dan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua. Selamat datang, insya Allah. Kita dalam pagi ini akan membahas LPJTT, namun sebelum kita membahas LPJTT, kita alhamdulillah mendapatkan kesempatannya untuk bisa membahas sedikit tentang tanggung jawab sebagai integritas pemuda dalam beramanah. Kita kan sebagai pemuda yang masih berkata mencari jati diri, mengembangkan karakter. Nah, gimana sih kita sebagai pemuda sehingga nanti ke depannya memiliki integritas yang baik gitu, karakter yang baik, di mana kita bisa dikenal sebagai orang yang beramanah, jujur, dan memiliki karakter yang lebih baik daripada orang-orang sekitar. Oleh sebab itu kita bisa mengundang pembina kita dan Mas Hardika ya alhamdulillah yang banyak pengalaman, yang masih muda juga gitu, barangkali bisa memberikan tips trik gimana sih jadi pemuda yang baik. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak bersama-sama. Kepada yang terhormat Pak Rahmat selaku pembina, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima. Dalam suasana pandemi kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu secara daring ya dalam rangka saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.
Ketika Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Rasulullah, artinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap ketika kita bersolawat, kita berharap agar derajat Rasulullah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kama shallaita ala Ibrahim. Sebagaimana Ibrahim itu telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif kita sebagai manusia, Nabi Ibrahim itu telah dipandang tinggi oleh kaum muslimin, bahkan kaum Nasrani dan Yahudi ya. Maka kita berharap agar Rasulullah SAW Muhammad ya, ini juga diangkat sehingga dipandang juga tinggi oleh kaum Nasrani dan kaum Yahudi, dan itu adalah tugas kita sebagai umatnya ya. Demikian juga selanjutnya adalah wabarik ala Muhammad ya. Keberkahan berarti berkembang ya, dari dakwah Rasulullah ini berkembang sebagaimana Nabi Ibrahim diperkuat oleh Rasul-Rasul. Muhammad adalah Rasul terakhir, maka yang memperkuat dakwah beliau adalah umatnya ya. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai umat Rasulullah agar dakwah Rasul itu selalu berkembang ya. Sebagaimana dakwah Nabi Ibrahim berkembang diperkuat oleh para nabi dan rasul. Jazakumullah kepada panitia dan tadi MC yang telah memberi kesempatan saya untuk memulai ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kita sangat berharap dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita kerjakan ini secara bersama-sama, karena di sini perintahnya adalah waqul malu, yaitu fi'il amr ya, untuk orang dalam jumlah banyak ya. Nah, kita bekerja bersama-sama, kita berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Judul yang disampaikan ke saya adalah tanggung jawab sebagai integritas pemuda dan dalam beramanah ya. Judul ini sangat relevan ya dengan kondisi kita saat ini ya, seluruh Muslim terutama di Indonesia ya, di mana integritas ini sudah sangat menurun ya, sehingga kita punya tanggung jawab untuk mengangkat kembali ya, mutu. Integritas kan mutu sebenarnya ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya atau nama-nama seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkan kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Artinya apa? Artinya adalah menjadi sesuatu yang manusiawi ketika kita mengetahui istilah-istilah nama-nama semuanya ya. Jadi adalah menyalahi kemanusiaan kita kalau kita menggunakan istilah-istilah dan kita tidak tahu artinya, tapi kita gunakan. Ya. Kalau kita tidak tahu, ya sebaiknya tidak kita gunakan. Nah, tanggung jawab sebagai integritas pemuda dan dalam beramanah. Mari kita lihat apa arti masing-masing kata ini. Tentu rujukan kita yang paling baik, yang paling pertama ya adalah KBBI ya, Kamus ya, Besar Bahasa Indonesia. Tanggung jawab artinya adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Ya, itu artinya tanggung jawab. Jadi siap untuk menerima konsekuensi, menerima akibat. Ya. Bertanggung jawab berarti dia orang yang mau menerima konsekuensi, atau dia yang berkewajiban menanggung akibat atau dampak dari perbuatan. Ya.
Misalnya contoh kalimatnya di sini disebutkan pemimpin redaksi bertanggung jawab atas isi majalahnya, ya. Atau setiap mahasiswa bertanggung jawab atas isi tulisannya, ya. Jadi walaupun baca sana baca sini lalu merangkum sebuah naskah, tetap dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya. Itu adalah tanggung jawab. Jadi kita sudah mengetahui atau kita mereview kembali pemahaman kita tentang tanggung jawab. Yang kedua adalah integritas. Apakah integritas itu? Ya. Dalam KBBI disebutkan integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan. Integritas juga berarti kejujuran. Ya. Jadi mutu, sifat, ya, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Ya. Jadi integritas itu sudah menunjukkan sifat positif. Ya. Tidak ada integritas itu yang mengarah ke negatif. Jadi integritas itu selalu baik. Yang berikutnya adalah amanah, ya, karena di akhir kalimat adalah beramanah. Apakah itu amanah? Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Ya. Itu amanah adalah kata benda. Yang kedua, keamanan atau ketentraman itu juga amanah, ya, asal kata apa? Amanah itu akar katanya sama. Kemudian dapat dipercaya, boleh dipercaya atau setia, yaitu amanah. Sehingga kalau kita baca kalimat ini, tanggung jawab sebagai integritas pemuda dalam beramanah, ini adalah sesuatu yang sangat berat, ya. Kita menerima konsekuensi sebagai bentuk mutu kualitas pemuda, ya, ketika dia diberi amanah. Baik, adapun dimensi integritas itu berubah-ubah tergantung konteksnya, ya. Misalnya orang kadang-kadang mengatakan integritas seorang pegawai atau integritas seorang bawahan atau integritas seorang pejabat, ya, integritas seorang utusan dan sebagainya. Jadi ini langsung membawa pendengar ke mempersepsikan sesuatu pada konteksnya, ya. Semakin tinggi pengetahuan tentang sesuatu, maka semakin meningkat tuntutan integritasnya. Misalnya saya seorang yang mengetahui tentang hal-hal tentang kimia, ya, seorang kimiawan, ya, maka ketika membuat suatu produk, ya, atau mengetahui bahwa suatu makanan itu dibuat dan mengandung bahan-bahan yang berbahaya dari sudut pandang kimia, maka ketika saya membiarkan, maka integritas saya dipertanyakan. Tahu tapi membiarkan. Nah, berarti kualitasnya di mana orang ini, ya, atau saya ini misalnya sudah tahu bahwa rodamin B itu adalah pewarna tekstil, kok ditaruh di makanan diam saja, tidak berbicara atau tidak mencegah orang yang di hadapannya sedang membuat seperti itu. Misalnya seperti itu. Tapi orang yang tidak mengetahui, maka integritasnya tidak dipertanyakan. Lah dia tidak tahu. Wah, seumur-umur ya saya buat tahu, ya saya tambahi boraks gitu. Saya diajari orang tua turun-temurun seperti itu. Tidak bisa kita menyalahkan langsung, ya, karena dia pengetahuannya belum sampai ke sana. Jadi integritas itu juga meningkat seiring dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Nah, yang paling lengkap adalah ketika kita berbicara tentang integritas seorang muslim. Ya. Integritas seorang muslim adalah, ya, semakin baik ketika dia semakin banyak membaca Al-Quran dan mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sendiri menurut istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ya. Dari kejujurannya sudah diakui bahkan oleh musuh sekalipun yang paling membenci Rasulullah tidak bisa membantah kejujuran Rasulullah SAW. Kemudian akhlak beliau sesuai dengan semua ayat-ayat Al-Quran. Bahkan beliau adalah rujukan. Baik, dalam surat Al-Mu'minun, ya, salah satunya yang bisa kita lihat, ya, mengapa Al-Quran ini bisa meningkatkan integritas seseorang, karena di situ ditulis, ya. Ini oke, mudah-mudahan masih sempat, ya. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Oke, 5 ayat saja. Masih panjang suratnya.
Kita lihat terjemahannya, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, ya. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi ini menggambarkan karakter seorang beriman. Ya. Kemudian, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Ya. Ini karakter sekaligus menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang muslim adalah orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya, ya, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Dan ini sekarang ini menjadi godaan yang sangat besar karena kita tidak kuliah, ya, ke kampus melainkan di internet, dan internet itu godaannya luar biasa, ya. Mendengarkan kuliah sambil di sebelahnya ada situs lain yang dibuka misalnya. Dan orang-orang yang menunaikan zakat, ya, ketika orang sudah menjadi orang muslim maka wajib baginya membayar zakat. Ini tanggung jawab, ya. Konsekuensi, artinya menerima konsekuensi dari keputusan yang dia pilih. Kemudian orang-orang yang menjaga kemaluannya, ya. Jadi orang muslim itu menjaga. Jadi sangat khawatir jangan sampai dia terjerumus kepada perbuatan fasik, tercela, ya. Para sahabat Rasulullah SAW menerima pendidikan langsung dari beliau, merupakan orang-orang yang memiliki integritas yang sangat tinggi, ya, karena yang mengajarkan langsung adalah Rasulullah SAW. Mereka merasa bertanggung jawab mengamalkan Islam dalam semua sisi kehidupan, ya, apakah ketika berdagang, ketika berperang, ya, ketika mendidik keluarga di rumah, ya, atau ketika berguru kepada Rasulullah ketika belajar, ya. Mereka merasa bertanggung jawab pula untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia, ya. Mereka sangat percaya diri, ya, mengemban amanah, ya, menyebarkan Islam ke seluruh dunia, bahkan ke kaum yang mereka belum tahu bahasanya apa. Ya. Mereka berangkat aja, ya, dengan kekuatan tekad yang sangat tinggi, ya. Karena kejujuran mereka juga, ya, akhirnya mereka diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan dakwah Islam. Adapun lawan dari integritas adalah sifat berpura-pura, ya. Dalam Islam istilahnya adalah sifat nifak, ya, kemunafikan. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dalam hadis yang lain berturut-turut, ya, ini hadis ke-59, tadi hadis yang berikutnya hadis ke-58, ya, itu dari kitab Muslim juga senada, yaitu tanda orang munafik, ya, ini terjemahan yang tadi saya bacakan, itu ada 3. Bila ia berucap berdusta, bila membuat janji ingkar, jika dipercaya dia mengkhianati, ya. Jadi benar-benar menyalahi integritas seorang muslim. Itu adalah kemunafikan. Kemunafikan itu ada 2 macam, ya, ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil itu berperilaku seperti orang munafik atau mengambil sebagian dari sifat-sifat orang munafik. Misalnya masih suka berbohong, kadang-kadang janjinya tidak ditepati. Tapi kalau selalu maka dia munafik, ya. Nah, kalau munafik kecil itu tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi kalau munafik besar dia sebenarnya satu golongan dengan orang kafir, ya. Baik, itu lawan dari integritas, ya, kemunafikan, ya. Jadi integritas itu adalah mutu kualitas yang positif, yang baik, dan ini contohnya sangat banyak. Yang paling utama adalah Rasulullah, kemudian yang berikutnya adalah para sahabat, dan para ulama juga bisa kita ambil contoh, ya. Kemudian yang harus kita jauhi adalah sifat-sifat kemunafik atau lawan dari integritas itu, ya, sifat integritas. Bahkan untuk kebutuhan dunia pun orang-orang sudah merumuskan ada beberapa sifat yang harus dimiliki atau soft skill, ya, yang sangat utama dimiliki oleh seseorang, dan soft skill ini menunjukkan integritas. Yang pertama adalah kepemimpinan, ya. Kepemimpinan ini disepakati oleh sebagian ilmuwan, ya, tidak sama urutannya, ya. Ada yang mengatakan ini di urutan pertama, ada yang di urutan kelima, dan seterusnya. Tapi ada. Dalam Islam sendiri Rasulullah sudah mewasiatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi seluruh kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin adalah akan dimintai pertanggungjawabannya.
Yang kedua, kita diperintah untuk selalu memilih pemimpin dalam segala hal, dalam perjalanan ya, misalnya bertiga berjalan, maka salah satu pilih jadi pemimpin. Yang kedua adalah komunikasi ya. Komunikasi ini menjadi soft skill ya, yang menunjukkan kualitas seseorang ketika dia mampu berkomunikasi dengan baik ya. Apa dasarnya? Kalau saya melihat yang paling penting dalam komunikasi ini adalah kita melihat surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka karena sebagai dari purbasangka itu dosa. Apa hubungannya komunikasi dengan purbasangka? Begini ya. Jadi misalnya ketika kita ditanya ya, apakah kamu sudah mengerjakan hasil keputusan atau pengerjaan tugas yang diberikan pekan lalu? Jawabannya apa? Ya, ketika dia menjawab secara jujur, mungkin dia bilang belum, saya belum melakukan karena gitu ya. Tapi kalau orang tidak tidak jujur, maka bukan tidak jujur ya, tidak ya ini dia pakai prasangka. Jadi dia bilang begini, apa kamu sudah mengerjakan pekerjaan yang kemarin pekan lalu diberikan? Nggak jelas sih. Ya. Tidak menjawab pertanyaan, cari alasannya. Artinya dia menyangka bahwa orang yang bertanya itu sudah tahu, sehingga dia cukup memberikan alasan. Nah ini sangat kontekstual, artinya sangat-sangat umum terjadi di sekitar kita. Jadi ketika berbicara kita sudah menyangka dia begini-begini, maka kita langsung menjawab sesuai sangkaan kita. Oh dia berbicara ini karena ini, berarti saya jawab yang ini. Padahal harusnya tidak boleh begitu. Ketika bertanya kita harus hanya menjawab apa yang kita dengar. Nah ini yang sangat sering sekali terjadi miskomunikasi di antara kita, apalagi ketika kita online begini, banyak komunikasi dengan tulisan. Ya, ini ketika ini kita perbaiki komunikasi, benar-benar kita hanya membaca dan menanggapi apa yang tertulis dan terbaca, tidak usah berpikir emosi di belakangnya, apa di belakang tidak usah, pokoknya itu, maka segala sesuatu akan lebih baik. Kemudian mampu bekerja sama, ya tadi sudah saya bacakan di awal ayatnya, maka bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Ya. Bekerja sama ini menjadi soft skill nomor 3 ya, dari salah seorang ilmuwan mengatakan bahwa ini nomor 3 yang harus sangat penting dan tidak sama dengan lomba. Jangan menganggap bahwa bersaing itu menjadi perintah Islam, tidak ya. Kita ketika dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan berlomba-lombalah, itu sebelumnya adalah tentang agama lain ya. Walikul wijahatun huwa muwalliha. Masing-masing agama itu ada tempat kiblatnya, maka berlomba-lomba. Tapi sesama muslim tidak ada perintah berlomba-lomba. Lombanya adalah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba meminum air dari telaganya Rasulullah di surga ya. Jadi kita bersama-sama mau masuk surga. Jadi bukan berlomba-lomba saling mengalahkan, melainkan bersama-sama supaya bisa berlomba-lomba meminum air dari telaganya Rasulullah di surga ya. Yang keempat adalah manajemen waktu. Ini sudah kita pahami bersama. Wal 'asr innal insana lafi khusr dan seterusnya hingga akhir surat ya. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Mohon maaf berlebihan. Jadi integritas ini ya atau kualitas mutu itu ya sangat luas ya. Tetapi semuanya sudah tercover atau sudah ajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW yang tertulis semua dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Rahmat ya, alhamdulillah kita sudah di reminder gitu ya oleh pembina kita bahwasanya kita sebagai pemuda muslim lebih khususnya kita sudah punya pedoman buku dalam hidup kita itu Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alangkah lebih baik kita bisa memaksimalkan nanti bersama-sama di keluarga Perkalam ya ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjut ke Mas Habika, alhamdulillah sudah bersama kita kembali moderator Ahdimas. Pada Ahdimas kami persilahkan.
Baik, saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Akhina Gifari dan Akhina Faiz beserta para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Dimas Yoga Prasetya yang insya Allah akan memoderatori kegiatan kita hari ini. Materi yang akan dipaparkan nantinya yaitu mengenai tanggung jawab sebagai integritas pemuda dalam beramanah, yang tadi juga setelah sedikit disinggung oleh Bapak Rahmat. Dan berikut ini merupakan peraturan dari peserta LPJTT Forkalam 2020 yang bisa teman-teman peserta baca sendiri. Tema kita tentang hari ini semuanya akan dibahas oleh narasumber kita yang luar biasa, yang mana beliau merupakan peraih alumni award LPDP 2019 di bidang pendidikan, dosen dan grassroots movement enthusiast, serta founder dan eksekutif direktur Desa Mind. Ini merupakan di antara pencapaian beliau hingga saat ini. Baik, karena narasumber kita telah hadir, nanti di sesi pertama, narasumber akan memaparkan sekitar 25 menit tentang pembahasannya, kemudian akan ada diskusi terlebih dahulu dengan moderator, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab bersama para peserta. Dan nantinya juga ada giveaway berupa buku bagi para peserta yang mampu memberi kesimpulan atau poin-poin dari pembahasan yang telah kita sampaikan, yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Selanjutnya, kepada narasumber, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum. Apakah suara saya jelas? Waalaikumsalam, jelas Mas. Jelas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih sekali kepada teman-teman di Kompor Kalam di Sriwijaya. Ini salah satu kebanggaan tersendiri ya, saya bisa melihat teman-teman yang berjuang di sini untuk insya Allah untuk kebaikan, dan itu hal yang perlu kita apresiasi dan kita syukuri bersama bahwa teman-teman semua itu diberikan kesempatan untuk bisa melakukan, insya Allah bisa melakukan banyak hal yang lebih luas dan bermanfaat gitu. Dengan bergabung dengan hal-hal seperti ini itu juga sudah menunjukkan bahwa kalian ingin melakukan sesuatu gitu. Berarti kalian adalah tipe-tipe orang yang sesuatunya itu nggak mau hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain gitu. Dan semoga itu semua bisa jadi nilai ibadah untuk teman-teman semua juga. Apa yang sebenarnya mungkin saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Rahmat ya. Beliau undangannya Pak Ustadz Rahmat, jadi pembina dari teman-teman semua di sini. Saya sendiri masih perlu belajar, sangat belajar, termasuk dengan beliau, termasuk dengan teman-teman semua di sini. Pasti kalian semua juga memiliki banyak hal yang nggak pernah saya alami, ada cerita yang nggak saya tahu, juga ada ilmu yang nggak saya punya. Jadi di sini juga saya hanya berbagi apa yang saya tahu, nanti mungkin kita bisa berdiskusi apa yang bisa kita diskusikan bersama gitu. Begitu ya. Nah, tadi Pak Rahmat juga sudah menjelaskan tentang apa itu integritas, dan mungkin bisa saya minta izin untuk share screen. Nanti mungkin ada sesuatu yang ingin saya tampilkan. Oke, terima kasih. Nah, karena tadi Pak Rahmat sudah membahas tentang apa itu integritas gitu, dan saya sendiri saya ingin menyampaikan secara ini saja santai. Biasanya saya itu biar kita juga lebih memahami gitu, di mana sebenarnya level integritas kita. Nah, karena kan integritas itu sesuatu yang abstrak dan semu ya. Untuk pengukurannya sendiri itu kadang juga belum jelas gitu. Nah, tapi kita bisa menerka-nerka lah. Walaupun ini bukan sesuatu yang akurat sekali, tetapi kita nanti bisa melihat kira-kira kita itu sudah berada di level integritas yang mana gitu. Nah,
ini materi yang akan saya sampaikan tentang di mana level integritas kita. Nah, saya pun masih terus belajar tentang hal itu. Nah, apa itu integritas? Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rahmat tadi tentang integritas. Nah, integritas sendiri, kalau saya mau coba recall kembali, itu adanya keselarasan. Keselarasan tentang apa? Tentang apa yang dipikirkan, apa yang kita pikirkan, dengan apa yang disampaikan, dan juga apa yang dilakukan. Itu tuh sama. Jadi apa yang kita pikirkan, yang kita sampaikan, utarakan, kemudian yang kita lakukan, itu selaras gitu. Jadi antara yang dipikirkan sama yang disampaikan itu berbeda, dan yang dilakukan pun sama dengan apa yang disampaikan. Nah, itulah yang biasanya orang itu berasumsi bahwa integritas itu juga kejujuran, bagian dari kejujuran. Dan apabila itu dilakukan secara komitmen atau terus-menerus dan konsisten, itulah namanya integritas. Nah, jadi integritas itu sesuatu yang kejujuran ataupun yang kalian itu yang pikirkan dan juga disampaikan, kemudian dilakukan itu secara komitmen terus-menerus yang membentuk sebuah konsistensi. Itu yang saya definisikan integritas. Nah, mungkin seseorang mendefinisikan kan berbeda-beda, tetapi ini adalah poin integritas yang mungkin bisa kita pahami juga. Gitu. Nah, itu sama dengan bunyi dari surat Al-Baqarah ayat 42 itu menyatakan bahwa janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Jadi di sini itu mengandung pesan bahwa ya kita itu sampaikan hal kejujuran yang sejujurnya itu, dan jangan dicampur adukan gitu. Jadi antara hal yang benar dan yang enggak benar gitu. Nah, itu makanya lawan kata dari integritas itu hipokrisi atau kemunafikan atau nifak, itu lawan dari integritas. Nah, akibat jika orang itu tidak punya integritas? Bila seseorang tidak memiliki integritas, dia akan susah mendapatkan kepercayaan. Maka dengan itu biasanya kan kita selalu mencari pemimpin yang apa? Yang dicintai, yang dipercaya. Bagaimana biar pemimpin itu dipercaya? Ya harus berintegritas gitu. Harus berintegritas. Kalau dia nggak berintegritas, kita akan susah untuk mempercayai dan kita akan susah untuk mengikuti. Gitu. Jadi integritas itu hal yang penting sekali. Gitu. Nah, sebenarnya dalam kompetensi manajerial itu ada beragam jenis kompetensi. Nah, ini namanya kompetensi integritas. Ini saya ambil dari peraturan menteri ya tentang aparatur sipil negara. Sebenarnya saya mengacu di situ tentang apa itu sebenarnya kompetensi integritas. Kompetensi integritas itu konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja kalian, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Jadi kalau kalian berintegritas, kalian tuh ya tetap nggak takut mengutarakan hal yang itu benar gitu. Walaupun itu resikonya besar gitu. Tapi harus sesuai dengan etika juga. Etika, nilai, norma yang dianut oleh kalian. Bisa nilai-nilai agama, norma-norma agama, etika organisasi di situ. Nah, sekarang kita bertanya, saya sendiri dan kalian itu sebenarnya di mana, ada di level mana nih integritas kita? Nah, kita akan coba melakukan self assessment tentang apakah level integritas kita itu sudah sesuai dengan standar jabatan atau posisi yang teman-teman sekarang ada. Nah, kita nanti lihat ada di mana nih kompetensi integritas. Nah, teman-teman bisa cermati di sini. Saya panggil teman-teman ya karena saya masih merasa kayak ya kita seumuran gitu. Biar lebih dekat. Jadi saya panggilnya teman-teman. Kalau bilang anak-anak, saya juga mahasiswa saya kadang manggil saya di luar itu Mas. Masih Mas gitu. Bang gitu. Tapi kalau di kampus mereka Pak. Jadi itu sesuatu yang kadang bingung juga gitu. Harus panggil apa kan. Karena kadang saya juga masih kadang nge-game juga. Saya main Mobile Legends bareng mahasiswa gitu. Itu hal yang mungkin karena masih muda ya, tapi tetap harus membagi waktu juga.
Nah, kita lihat di level pertama. Di sini level 1. Level 1 atau level basic. Ini coba saya bagi ada beberapa level. Nah, kita lihat di sini. Deskripsi level integritas level 1 adalah mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Nah, ini deskripsinya. Yang kita lihat indikatornya. Nah, kita lihat indikatornya itu nanti refleksi dari kejadian kita selama 1 atau 2 tahun belakangan. Apakah sesuatu yang kita alami itu sesuai dengan indikator perilaku yang ada di sini atau enggak. Nah, nanti teman-teman bisa introspeksi. Kita coba jujur dengan diri kita sendiri. Nah, di sini kan kita nggak tahu ya, teman A, B, C itu seperti apa nantinya. Jadi kalian silahkan jujur. Yang indikator pertama, apakah kalian bertingkah laku sesuai dengan perkataan dan berkata sesuai dengan fakta. Nah, apakah kalian sudah nih bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta? Faktanya apa? Kalian ucapkan seperti itu. Jadi nggak berbohong gitu. Apakah sudah? Nah, kalau sudah indikator pertama, oke, kita centang. Kalian merasa sudah. Kemudian yang kedua, melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi. Nah, di organisasi kan punya kode etik ya, punya peraturan. Kira-kira kalian sudah mengikuti nggak aturan-aturan itu di organisasi? Pelaksanaan peraturan. Misalkan aturannya, kalian organisasi ya, aturannya rapat, jangan terlambat, kalau terlambat harus memberitahu, nggak alasannya nggak berbohong, apa adanya, dan benar-benar itu lagi urgent. Nah, itu juga termasuk kalian melaksanakan peraturan. Kalau misalkan dalam lingkup bekerja, apakah kalian sudah datang ke kantor tepat waktu? Apakah kalian sudah pulang pun juga memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu, sesuai dengan peraturan? Nah, di situ kalian coba bisa melakukan refleksi. Yang ketiga, tidak memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Ini terkait dengan mungkin hal-hal yang bersifat rahasia. Jadi informasi kalian tuh nggak memberikan informasi yang mungkin itu jadi aib organisasi. Itu mungkin jadi hal-hal yang bertentangan, nggak boleh disampaikan di luar organisasi. Jadi hal-hal yang mungkin kalian ada ketika kalian setuju ketika masuk dalam organisasi itu, kan kalian tidak boleh memberikan informasi yang mungkin membuat organisasinya itu buruk gitu, nilai-nilainya bertentangan, nggak benar, belum benar sudah disampaikan gitu. Nah, kalian sudah menjaga dari hal-hal itu belum gitu, menjaga benar organisasi kalian gitu. Nah, ini baru level 1. Nah, itu 3 indikator yang bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya apakah kalian sudah memenuhi perilaku kompetensi integritas level 1? Nah, dari indikator-indikator tadi, kalian sudah memenuhi belum? Kalau sudah, berarti level 1 kalian sudah terpenuhi. Tingkah laku kalian sesuai dengan perkataan, dan berkata juga sesuai dengan fakta. Peraturan organisasi kalian ikuti, dan juga kalian tidak memberikan sesuatu yang bertentangan dengan organisasi. Berarti kalian sudah level 1 terlampaui. Nah, kalian nanti kita lihat. Kalian catat nih, oh level 1 sudah, berarti oke, kalian catat level 1. Kita lihat level integritas kedua, mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Ini deskripsi integritas level 2. Nah, kita lihat indikator perilakunya. Nah, kita lihat perilaku kita nih. Yang pertama, mengingatkan dan mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Kita sudah berusaha belum mengingatkan, mengajak rekan kerja kita untuk mengikuti nilai, norma, dan etika organisasi. Ayo, kita datang, jangan terlambat, ayo ikut rapat, ini dikerjakan, gitu. Diajak, diingatkan. Gitu. Nah, dengan catatan, level 1 tadi, 3 indikator level 1, kalian pun sudah terlampaui. Kalian pun sudah kayak mengingatkan, tetapi kalian juga ternyata sering nggak datang rapat tanpa alasan nggak jelas. Nah, itu kan berarti kalian level 1 belum. Tapi kalau level 1 sudah, kalian juga sudah menjaga integritas kalian, berbicara sesuai dengan fakta, sering rapat pun kalian sering ikutin gitu. Kalian bisa mengingatkan teman-teman rekan kerja kalian di situ. Nah, itu yang pertama. Indikator yang kedua,
menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi dalam unit kerja terkecil atau kelompok kerja. Kalau level 1 tadi individu, level 2 itu jajaran kelompok terkecil, mungkin divisi kalian. Kamu sudah benar-benar menerapkan nggak konsisten di setiap situasi di situ. Kalau bilang rapat sekian, mungkin kalian sebagai kadif atau apa benar-benar oke, rapat jam segini. Oke, konsisten dengan apa yang diucapkan. Kita seperti ini, oke besok seperti ini juga gitu. Bukan seperti itu. Kecuali jadi berbeda ketika dibicarakan lagi gitu. Intinya di level 2 itu karena sudah benar-benar menerapkan norma-norma itu secara konsisten kan. Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Nah, kalau level 1 itu tadi kalian memberikan informasi yang tidak bertentangan, yang kedua itu kalian bisa memberikan informasi yang dapat dipercaya. Jadi, kalian sudah tahu, kalian kemudian mampu memilih lah mana informasi yang kira-kira benar atau bisa dipercaya di organisasi disampaikan sesuai dengan etika organisasi, mengikuti gitu, memilah. Jadi kalau yang pertama itu hanya menjaga ini nggak bertentangan, mending mungkin diam. Tapi kedua, kalian sudah sampai dalam tahap bisa memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi lagi. Nah, ini 3 indikator perilaku kalian. Apakah kalian sudah berperilaku sesuai 3 indikator level 2 ini? Kalau sudah, berarti kalian sudah berada di level 2. Mampu mengingatkan dan mengajak, mampu menerapkan nilai norma-norma secara konsisten, dan memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Kalau sudah level 2, kalian bisa dicentang. Kalian berada di level 2. Kita lihat di level integritas ketiga. Nah, deskripsi level integritas ketiga yaitu mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dalam lingkup formal. Nah, kalian tuh sudah mampu memastikan, harus dipastikan anggotanya, terus juga ditanamkan keyakinannya. Kalian harus bertindak sesuai nilai, norma, nggak cuma mengingatkan dan mengajak, tetapi juga memastikan. Nah, bagaimana indikator perilakunya? Yang pertama adalah kalian memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam setiap situasi dan kondisi. Nah, kalian memastikan caranya berbeda, beragam, sesuai dengan tipe kalian itu sendiri, strateginya seperti apa. Dipastikan anggotanya. Si A, kenapa itu? Kemudian yang kedua, mampu untuk memberi apresiasi dan teguran. Nah, ini saya kasih bold ya. Apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Jadi kadang kita lupa, kita itu hanya memberikan teguran kepada anggota kita, tapi lupa mengapresiasi. Nah, jadi level yang ketiga, apresiasi itu penting sekali. Teguran juga penting, tapi apresiasi juga nggak kalah penting. Enforcement, penguatan juga itu penting sekali di situ. Jangan lupa memberikan apresiasi terhadap anggota yang menjalankan bertindak sesuai dengan nilai, norma gitu, dan bagus sesuai dengan etika organisasi. Apresiasi mereka. Kemudian ketika ada yang melanggar tidak sesuai dengan nilai atau norma, ditegur juga. Jadi 2 hal ini juga harus, jangan cuma teguran saja, tetapi apresiasi juga. Apakah kita sudah memberikan apresiasi kepada teman-teman yang ada, yang kita pimpin, dan juga menegur ketika mereka melakukan kesalahan? Itu bisa kalian pikirkan. Mungkin teman-teman yang masih dalam jadi staff atau apa, mungkin kalian bisa melihat kalau kalian sudah melakukan seperti ini, berarti kalian sudah ada satu level di atasnya. Nanti kita coba lihat standarnya di level mana. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin. Evaluasi, gimana nih teman-teman, kenapa kemarin nggak datang gitu, kenapa kemarin sering nggak ikut rapat gitu, kenapa kemarin, nah, itu dievaluasi terus, dimonitor. Kalian sudah sampai tahap ini. Jadi integritas yang level 3 itu kan sudah kayak benar-benar kayak kayak ini anak kenapa, ini si B kenapa. Tapi dengan syarat di level 2 indikator perilakunya kalian sudah ikut. Kalau level 3 sudah, berarti
kalian sudah berada di level 3. Mungkin ini apakah sudah memenuhi perilaku kompetensi integritas level 3? Kalau sudah, kalian sudah berada di level 3. Kalau yang tadi sudah hanya di level 2, ya sudah. Kalian lihat aja level 3. Oh, belum. Level 4. Ya, kan saya akan takut waktu ya, durasi waktu ya, level 4. Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai dan norma dan etika organisasi. Ini indikator perilakunya. Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Kalian sudah tatarannya ini, kalau ini sudah semakin luas ya. Dan kalian juga harus mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya. Yang ketiga, berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik atau nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain pada tataran organisasi, meskipun ada resiko. Jadi di level integritas keempat, sudah berani melakukan koreksi dan mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik, atau walaupun itu resikonya besar. Jadi dia sangat bertanggung jawab, itu di level 4. Mungkin ini level yang cukup tinggi juga. Nah, level tertinggi itu level 5. Mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional. Nah, ini yang perlu diperhatikan di level 5 itu di tingkat nasional. Standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan. Nah, ini emang cukup berat sekali ya integritas level 5 itu. Bisa menjadi role model atau keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi. Kita ngelihat dia sebagai role model, sebagai teladan gitu. Dia berperilaku, dia berkata sesuai dengan perkataannya, gitu. Berperilaku seperti perkataannya, gitu. Itu di tingkat nasional. Gitu. Yang ketiga, membuat konsep kebijakan, strategi menerapkan sikap integritas. Jadi kalau dari level 5 kalian sudah sampai tahap juga membuat konsep tuh kebijakan, biar gimana nih anggotanya atau orang dalam lingkup instansi organisasi itu menerapkan nilai-nilai yang sejalan dengan sesuai integritas. Makanya kan banyak ya, ada zona integritas gitu dibentuk. Itu tuh salah satu cara untuk membangun integritas sistem. Nah, apakah ketiga indikator tersebut sudah terpenuhi? Kita lihat. Nah, kalian sudah berada di level berapa? Level 1 kah? Level 2 kah? Atau belum sama sekali? Itu standar jabatannya seperti apa. Misalkan kalian sekarang masih di level 2, tapi standar jabatan 3 itu sebenarnya kalau catatan dalam struktural ya, itu ASN itu admin itu lingkupnya kabupaten ya, kabupaten dan provinsi itu standar jabatannya levelnya level 3. Kalau level 1 itu pelaksana. Pelaksana itu mungkin dalam jajaran staf yang kerja gitu, itu level 1 gitu. Nah, nanti saya nggak tuliskan standar jabatan karena ini lebih ke struktural fungsional. Tapi kita bisa lihat level 2 ini, level 1 itu sebagai pelaksana. Mungkin dalam level jabatan struktural itu mungkin yang masih levelnya paling basic gitu. Paling basic itu level 1. Level 2 bisa basic, bisa mungkin kepala divisi gitu. Itu harusnya sudah ada di level 2 harusnya. Kalau sudah sesuai standar jabatan level 2 berarti kalian sudah cocok gitu. Tapi kalau indikatornya belum terpenuhi berarti kan sudah berada di level 1 sedang menuju ke level 2. Nah, saya share linknya, kalian nanti share kalian berada di level berapa tanpa menyebutkan nama. Jadi, bentar saya akan share linknya. Kalian ke Padlet ya. Silakan itu diklik, saya kirim link di Padlet. Itu bisa diklik, nanti kalian tulis kalian sekarang berada di level integritas berapa. Nanti silakan ditulis, tak usah menyebutkan nama, langsung ditulis saja. Silakan ya ditulis kalian berada di level integritas yang mana.
kita bisa melihat. Nih, sudah ada yang masuk 1,5. Oke, silahkan yang lain. Ada yang sudah 1,5. Oke, berarti ini 1 sudah ya. Tadi sudah berkata, berperilaku sesuai perkataan gitu di level 1 dan sedang di level 2 gitu. Sedang proses. Silakan yang lain. Kalian berada di level berapa? Jadi level 1 itu ingat tadi tentang bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, menjelaskan peraturan. Nah, itu yang lain muncul ada di level 1, level 2,5, sudah bagus sekali. Level 1,5 ternyata. Oke. Level 1, siap, nggak apa-apa. Nah, level 1,5, oke. Nah, orang mengetahui bagaimana dia terintegrasi atau tidak, ya ketika kalian sudah berada di diberi amanah, diberikan mungkin posisi jabatan tertentu gitu. Jadi kalian bisa mengetahui, oh ternyata gitu. Kadang kan mungkin ya ketika kita masih menjadi aktivis, kita menggebu-gebu sekali gitu di jalan, oh ya harusnya seperti ini gitu. Kemudian ketika kira diberikan kesempatan jabatan atau apa, kita itu hilang integritasnya, itu juga bisa. Gitu. Itu tantangan. Ya, kita bisa lihat ya, mostly rata-rata di level 1 dan 2 gitu. 0,5 oke, masih proses, that's okay. Kita masih ada yang 2,5, bagus kalau TW3 berarti 2,5 ya. Oke, ini bagus. Kita lihat level 1 berarti teman-teman sudah berkata sesuai fakta dan bertingkah laku sesuai perkataan. Juga sudah melaksanakan peraturan etika organisasi dan tidak memberikan sesuatu yang bertentangan dengan organisasi. Gitu. Yang level 2 sudah mampu mengingatkan kalian, mengajak rekan kerja, dan juga mampu menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi. Berarti alhamdulillah kalian ya sudah berada di level 2 itu sudah bagus sekali juga rata-rata. Luar biasa bagi teman-teman di Brawijaya ya. Ini sedikit gambaran. Kira-kira teman-teman kalian itu sudah berada di level mana integritasnya. Itu luar biasa, bagus. Level 5 memang masih itu skalanya nasional ya. Itu standar kompetensi integritas itu saya ambil dari Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang standar kompetensi jabatan. Jadi standar kompetensi jabatan itu ada banyak standar. Yang pertama adalah integritas. Termasuk saya di Desamen, kita tuh punya core value. Ada 6 core value. Salah satunya adalah integritas. Integritas itu memang jadi hal yang penting. Selain di situ ada positive community, fun, kolaboratif, kemudian integritas. Itu jadi pokok yang penting sekali kita terapkan. Oke. Jadi mungkin itu waktu saya cukup panjang ya, karena ini self reflection itu harus kita juga menerka-nerka, melihat diri kita ke dalam gitu. Ya, mungkin itu selanjutnya kita bisa berdiskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya yang luar biasa dari moderator kita. Karena keterbatasan waktu, mungkin langsung saja kita buka sesi tanya jawab antara para peserta dengan moderator. Dipersilakan kepada para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya, mungkin bisa ditulis ke dalam fitur chat yang telah tersedia. Silakan.
Ya, saya izin bertanya deh ya. Moderator izin bertanya. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum Mas Hardika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Mas. Ketika kita menjadi orang penting ya di organisasi dalam artian memegang kebijakan gitu, dan di mana organisasi itu masih awal atau ibarat kata masih berkembang gitu, di mana belum sempurna secara keseluruhan, tapi kita ingin membuat suasana kerja yang nyaman dan enak. Kira-kira gimana sih cara kita bisa menganalisis anggota atau pengurus sehingga kita bisa membuat budaya kerja yang sesuai dengan kenyataan dan bisa diterapkan secara real gitu Mas. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih ya Giva pertanyaannya, dan itu hal yang bagus sekali, dan itu memang selalu menjadi tantangan kita dalam berorganisasi, bagaimana menciptakan lingkungan juga yang menyenangkan, fun, dan juga jadi kayak itu tempat bersama gitu. Mungkin saya ingin sedikit sharing juga tentang bagaimana kita di Desa Main yang kita memulai sesuatunya juga semuanya full virtual, dan juga walaupun selama 3 bulan kepengurusan baru kita sudah lebih dari 20 kegiatan selama 3 bulan itu terlaksana, walaupun kita koordinasi semuanya secara virtual. Kemudian sudah lebih dari 1.500 masyarakat menerima manfaatnya, dan juga alhamdulillah sudah sekitar hampir 1.000 itu APD dan masker kita juga bagikan, termasuk paket sembako dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan itu selama 3 bulan ya. Kita nggak menyangka juga hal yang kita lakukan secara virtual koordinasinya tapi bisa terlaksana begitu masif, dan dari teman-teman yang nggak cuma di daerah Jawa tetapi dari Sumatera hingga ke daerah timur sana, dan juga ada teman-teman kita yang di luar Indonesia pun ingin berkontribusi di hal yang sama. Bagaimana kita menciptakan hal itu semua? Sebenarnya yang pertama, setiap organisasi itu perlu memiliki yang namanya value, mind value, core value. Apa nilai-nilai yang ingin organisasi kalian itu bawa dan terapkan. Dan itu wajib kalian tekankan di awal, dan upayakan diintegrasi kalian ketika berorganisasi, kalian pun benar-benar menjalankan hal-hal tersebut gitu, sesuai core value gitu. Jadi puncak komando jangan sampai lepas value-value yang sudah kalian tetapkan di organisasi. Mungkin akan saya coba share lebih dahulu. Nah, ya kalau kita di Desa Main sendiri, bagaimana kita membuat teman-teman kita itu kayak senang, enjoy berada di organisasi kita. Yang pertama, setiap orang punya mimpi yang berbeda. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Setiap orang punya hal kesenangan yang berbeda. Nah, apakah organisasi kita bisa mengakomodir teman-teman yang punya latar belakang mimpi masing-masing yang berbeda? Selain mimpi organisasi ya, visi misi yang sama di organisasi, pasti kita punya hal-hal bagi yang punya bermimpi. Nah, mohon maaf saya mau minum. Nah, di situ kayak di Desa Main banyak ternyata kita lihat makin menyadari teman-teman kayak kalian tuh pengen apa gitu, kalian punya mimpi apa gitu. Oh, saya pengen studi lanjut. Ternyata banyak studi lanjut. Gimana organisasi kita juga mengakomodir teman-teman yang pengurus kayak belajar bahasa Inggris yuk bareng dengan teman-teman yang lain gitu, memberikan engaging optimisme gitu. Ini menjaga di situ tuh banyak sekali. Nah, pertama kayak create positive community, intinya di situ, and build strong relationship. Ini penting sekali, build strong relationship. Padahal virtual itu tantangannya berat sekali ya, membentuk trust ketika virtual yang kita belum pernah ketemu tatap muka itu sebenarnya susah sekali. Gitu. Itu ada konsep yang namanya teorinya e-leadership. E-leadership itu kayak konsep kepemimpinan, tetapi kita menggunakan teknologi untuk membangun kepemimpinan itu sendiri, menjalankannya. Jadi e-leadership. Bagaimana kita buat create a positive community di sini, build strong relationship. Segala sesuatu ketika rapat awal itu kita jarang langsung menyampaikan sesuatu, tapi kayak tanya, gimana nih Mas Giva di sana kabarnya gimana? Gitu, sehat enggak? Gitu. Jadi buatlah personal, ikatan personal itu penting sekali.
Yang kedua itu kita ada yang budaya namanya ownership, sense of belonging. Jangan sampai organisasi yang kita bawa itu hanya merasa dimiliki hanya ketua aja yang miliki gitu, ketuanya sama wakil ketua gitu. Tapi harus dimiliki oleh seluruh anggotanya, pengurus hingga bagian terkecilnya. Kayak mereka itu punya sense of belonging yang tinggi juga di sini. Ini penting sekali untuk membentuk mereka bahwa sama-sama ini organisasi bersama. Itu jangan sampai hanya merasa dimiliki sebagian orang aja. Ini hanya sebagian contoh sih. Kayak kita bisa memfasilitasi apa yang teman-teman di organisasi itu butuhkan. Mungkin beragam. Di organisasi Mas Giva itu pasti juga beragam. Tapi kalian boleh melihat visi misi organisasi kalian. Tapi juga setiap orang kan punya visi misi pribadi. Bayangkan kalian tuh punya forum-forum atau hal-hal yang mungkin bisa sama-sama kita perjuangkan. Mungkin hanya 5 atau 6 orang di organisasi itu. Tapi ketika mimpi optimisme mereka terjaga, mereka akan senang kok, bersyukur gitu. Mungkin di Samen pun ada yang suka main game Mobile Legends. Mereka, ayo main game bareng Mobile Legends, main. Ada yang ternyata hari Sabtu mereka belajar bahasa Inggris bareng. Ayo sama-sama belajar bahasa Inggris, cari teman. Belajar bahasa Inggris bareng. Kita ada juga setiap Rabu malam dan Sabtu malam ada nongkrong syar'i gitu sama teman-teman Desa Men. Teman-teman Desa Men yang fokus ingin belajar agama ini ada nongkrong syar'i gitu. Jadi mereka tuh kayak tetap berproses bersama, tapi di situ kayak namanya juga mimpiku tetap terjaga. Hal-hal yang ingin aku upayakan pun ada di situ semua, paket lengkap gitu ibaratnya. Kita tetap nggak lupa di organisasi kita punya kewajiban, tetapi mimpi-mimpi kita, apa hal-hal yang ingin kita perbaiki pun tetap terjaga. Dan kita membutuhkan positif community. Bangunlah itu penting sekali sih. Alhamdulillah saya melihat sekarang itu juga teman-teman semakin kuat, walaupun ya virtual. Kalian harusnya yang bertemu itu ikatan emosional juga harusnya lebih kuat. Tapi mungkin kalian lupa nih tentang nilai-nilai personal atau build a strong personality, itu relationship, strong personalship antar individu kalian lupa mungkin dibentuk. Itu penting sekali. Jadi kalau udah ada ikatan antar personal kayak gitu, itu akan berbeda sekali. Kalau hubungannya hanya antar tugas di organisasi, itu beda sekali. Kalau ada ikatan personal itu akan lebih lah. Mungkin itu ya Mas Giva. Maaf jawaban saya cukup panjang. Saya pun masih proses belajar. Kesamen pun nggak lepas dari ketidaksempurnaan. Masih banyak hal yang kita pelajari. Gitu Mas Giva. Baik Mas Hardika, terima kasih banyak ya, sangat relevan gitu sama yang aku alamin, dan semoga bisa diterapkan lagi buat besok dan bisa lebih baik lagi ke depannya, terutama buat Korkalam ya teman-teman. Terima kasih Mas Hardika. Ya, monggo. Sama-sama Mas Giva. Baik, terima kasih penyampaian jawabannya dari Mas Hardika. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung atau lewat chat, kami persilahkan. Atau mungkin jika belum ada, saya ingin bertanya kepada Mas Hardika mengenai integritas tadi itu kan berkaitan dengan mendapatkan kepercayaan orang lain kepada diri kita. Lantas, bagaimanakah kita memantaskan diri kita sendiri agar orang lain itu mampu mempercayai diri kita seperti itu? Bagaimana Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dimas ya sebagai moderator. Bagaimana biar orang lain percaya dengan kita gitu. Dengan cara yang paling penting ya kita harus menunjukkan sikap integritas kita. Dibuktikan dengan apa? Kita itu menyampaikan sesuatu yang kita lakukan sesuatu juga hal yang jujur, konsisten dan terus menerus. Jadi intinya itu jangan omdo, itu penting sekali. Nggak cuma omong doang. Kalau kita cuma omong doang, pasti nanti ketika ada orang kenal kita kayak dia tuh omdo, orang nggak mau ngikutin kita. Tapi kalau orang ngelihat kayak dia tuh punya integritas yang bagus, dia tuh orangnya jujur gitu, orangnya tuh konsisten dengan apa yang dia sampaikan gitu. Dia bilang kayak gini, ternyata benar dia lakuin gitu. Benar-benar bekerja keras, konsisten, komitmen gitu. Dikasih tugas, ini Mas Dimas, coba kerjakan ini, tugasnya ini 2 minggu ya, selesai gitu. Benar-benar selesai dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Secara konsisten, besok dikasih tugas lagi juga sungguh-sungguh lagi, juga bagus hasilnya, dilakukan sebaik mungkin gitu. Itu menunjukkan konsisten. Orang tuh akan melihat kita kok. Kalau kita akan melakukan sesuatu itu konsisten, komitmen terus-menerus, orang akan melihat kita, ini orang punya integritas yang bagus. Dan pasti orang akan percaya sama kita.
Saya yakin teman-teman di sini yang mungkin diberi amanah sebagai kepala divisi ataupun sebagai pengurus pun ataupun kepala organisasi, pasti kalian sudah melihat bahwa dia memiliki integritas yang lebih, mungkin di antara kita sendiri, mungkin di antara teman-teman yang lain. Jadi kita bisa mempercayai dia gitu. Jadi itulah wujud integritas itu bisa menjadi bukti lah, kayak dia tuh bisa menjadi teladan, gitu. Bisa menjadi kayak dia bisa diberi kepercayaan lah. Jadi kuncinya integritas. Kalau kita orang itu nggak punya integritas, mungkin nggak kita pilih. Kita nggak pilih dia sebagai pemimpin. Kita nggak bisa percaya. Karena integritas juga erat hubungannya dengan kepercayaan. Kalau kita melihat orang itu berintegritas, kita akan lebih percaya. Tapi kalau melihat orang itu tidak berintegritas, ya kita mungkin akan susah percaya ya. Sama aja dengan kita melihat memilih pemimpin, ya yang seperti apa yang kalian cari, yang dipercaya atau yang enggak. Yang dipercaya biasanya yang berintegritas kan. Tapi tolak ukurnya apa? Setiap orang punya tolak ukur masing-masing kan. Nah itu tinggal kalian bagaimana mengukur integritas seseorang. Gitu Mas Dimas. Jadi caranya adalah tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu konsisten, komitmen, hal yang jujur dan sesuai dengan nilai, norma dan etika yang kita ikutin. Ini memang integritas itu hal yang berat sebenarnya dibahas ya. Saya pun masih terus belajar. Jadi mungkin teman-teman pun masih ya sama-sama sebenarnya kita belajar. Penting sekali. Dimanapun kalau kalian punya integritas yang bagus, kalian akan terus dicari, insya Allah. Baik, terima kasih untuk penyampaian jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, kami persilahkan. Afwan, Ana mau izin bertanya ya. Masih ada kesempatan tidak, Dimas? Ya, insya Allah kita buka sampai jam 10 lebih 3 menit. Oke, syukron, Dimas. Ya, Ustadz, saya izin bertanya. Integritas itu sebuah kejujuran yang dimana dilakukan secara terus-menerus. Nah, dan yang ini kan ada sebuah komitmen yang membentuk sebuah konsistensi. Dimana kan itu di awal dari diri kita dulu nih, misalnya sebagai ketua departemen atau ketua divisi. Nah, bagaimana komitmen yang membentuk sebuah konsistensi itu kita dalam mengajak anggota-anggota kita gitu. Seperti yang tadi di integritas level yang kedua, kayak mengajak rekan kerja kita. Nah, yang paling saya khawatirkan kan biasanya dalam komitmen yang membentuk sebuah konsistensi ada beberapa anggota yang bisa sekiranya tidak aktif. Nah, itu kan ada sebuah teguran dari kita nih ya. Teguran yang seperti apa sih yang sekiranya tidak menyakiti perasaan hati seseorang gitu. Itu yang paling dikhawatirkan gitu, Ustaz. Syukran. Allah khair. Oke, terima kasih. Siapa namanya ini? Mas siapa? Ayan. Ayan. Oke, Mas Ayan. Dari mana rumahnya Ayan? Dari Tangerang, Banten. Oh, Tangerang. Oke, siap. Oke. Makasih Ayan. Oke. Jadi, kita memang menghadapi seseorang. Itu strateginya sebenarnya berbeda ya. Kalau sama-sama saja kita mengajar, saya pun mengajar di kelas, setiap anak individu itu sebenarnya juga membutuhkan perlakuan yang berbeda. Gitu. Setiap orang kan prosesnya juga berbeda kan, nggak bisa langsung disamaratakan. Sama saja dengan lingkup di divisi masing-masing. Bagaimana strateginya? Yang pertama, paling penting, mungkin posisi kita misalkan sebagai kadif, itu adalah kita harus benar-benar memahami personalitinya. Individunya, karakteristiknya seperti apa. Ketika nilai-nilai aturan organisasi dia nggak ikutin, gitu, misalnya atau organisasi kan itu yang bersifat umum dan general, yang karakter apapun itu harus bisa mengikuti hal itu kan, kalau peraturan itu. Tapi ketika ada masalah, kalian mengingatkan, ada karakter individu yang mungkin agak susah. Ya, yang pertama, kalau saya sendiri, harus cari tahu dulu karakternya seperti apa. Baru nanti kita sesuaikan. Misalkan kan ada tipe yang sensitif sekali nih. Di organisasi itu ada tipe-tipe yang sensitif sekali perasaannya, hatinya. Ada yang tipe cuek bebek gitu kan. Nah, yang paling penting
kita melihat kalau dia tipe sensitif, berarti kita strateginya juga harus berhati-hati dalam berbicara. Yang paling penting juga besarkan hati. Setiap orang kadang itu butuh sekali dibesarkan hatinya gitu, diapresiasi, oh ada apa, didengarkan gitu. Jadi sebisa mungkin kita pun jadi orang yang ketika orang ingin menyampaikan sesuatu pun enak, mudah gitu. Kita mendengarkan. Jadi kalau saya ada masalah di organisasi pun, pertama yang paling penting saya tahu adalah dengarkan dulu. Jangan langsung kita menyampaikan, tetapi Mas gimana, silahkan gitu. Sampaikan yang pengen kamu sampaikan. Enggak, santai aja. Kan kalau kita terkenal dengan individu yang santai, enggak judgmental gitu, pasti dia akan mudah terbuka sama kita. Dia mengutarakan tuh semuanya. Oh, saya kayak gini, kayak gitu. Oke, dengarkan terus. Dengarkan aja, dengarkan. Oh, iya gitu. Setiap orang untuk didengarkan dulu. Oke, baru kita dengarkan. Mungkin ketika itu kita nggak boleh langsung ngasih saran atau teguran. Mungkin oke, nanti bisa dikip dulu. Kalian juga harus menerka-nerka nih. Ada saatnya kalian harus saat itu juga memberitahu atau nanti gitu. Kadang tuh kayak biarkan dulu dia salah sejenak. Kadang itu perlu sekali. Membiarkan orang salah sejenak itu perlu. Ketika mungkin dia dalam posisi nggak jernih, nggak apa, kita cukup dengarin dulu. Nah, kan oke, oh ternyata masalah seperti ini. Kita diskusikan dengan orang terdekat. Memang kadang panjang prosesnya itu, kita perlu kepekaan hati, juga kejernihan berpikir, dan juga cara penanganannya setiap orang berbeda. Kalau dia tipenya, emang kadang kalau anak laki-laki kan lebih cuek ya, dan lebih cuek dan nggak baperan. Nah, jadi kayak, kamu jangan kayak gini, ayolah mbok, yuk ikut gitu. Nah, santai-santai aja tuh kalau anak cowok. Tapi kalau anak cewek kadang berbeda kan cara memperlakukannya. Gitu. Jadi kadang berbeda lah cara memperlakukan bapak dengan ibu itu kan juga beda. Jadi setiap individu, kalau saya sendiri perlakuan setiap orang ya berbeda sesuai dengan, karena mereka memulai juga dengan level yang berbeda-beda. Apalagi di organisasi. Ada yang level mungkin sudah pengalaman sekali di organisasi, ada yang baru masuk terjun. Nah, levelnya beda kan. Gimana nih biar dia accelerate, biar kita juga bisa membantu dia lebih cepat. Itu kalau Mas Ayan sendiri mungkin kalau saran saya ya mencoba beragam strategi sih yang terbaik, yang kira terbaik. Yang penting adalah segala sesuatu dipikir dulu, jangan dirasa. Jadi kadang kita tuh merasa sudah nggak cocok langsung kayak, oh ini udah bener, udah. Tapi setelah kita pikirkan, oh ternyata bener. Jadi mungkin segala sesuatu ketika ada yang kurang cocok, pikir dulu. Oh ini, oh iya benar juga ya, ada benarnya juga. Gitu. Mendengarkan dulu. Gitu. Kadang kita lupa, langsung dirasa salah, langsung ngejudge salah. Padahal ketika besoknya kita pikir lagi, oh ternyata ada benernya ya. Jadi silakan bisa dipikirkan dulu, baru dirasa. Kadang kita lupa berpikir, hanya merasa. Gitu sih, itu saran dari saya, Mas Ayan. Kalau ada kurang tepatnya saya mohon maaf gitu ya. Kita sama-sama belajar. Kayak gitu Mas Dimas. Jazakallah Ustaz. Ya. Baik, terima kasih atas penyampaian jawabannya dari Mas Hardika. Mungkin dari teman-teman untuk yang terakhir, bagi yang ingin menyimpulkan atau menyampaikan isi dari pembahasan kita tentang hari ini, kami persilahkan untuk menyampaikan secara langsung. Dan setelah itu, insya Allah akan dilanjut dengan sesi foto bersama, dan teman-teman diperkenankan untuk menyalakan kamera. Gitu. Terima kasih. Silahkan, santai aja. Saya biasanya banyak bercanda, cuma kayaknya ini materinya serius sekali ini. Ayo teman-teman foto aja dulu ya. Foto bareng Mas Hardika nih. Ya, mari berfoto. Di share screen-nya bisa dimatiin dulu sebentar. Ini buku dari Mas Hardika ya, nanti yang bisa simpulkan bisa. Oh iya. Tapi kita foto dulu ya. Sip. Ayo nyalain semuanya teman-teman, boleh. Momen-momen langka nih kan ya, jarang-jarang bisa ngumpul lagi kayak gini. Jarang-jarang bisa melihat wajah-wajah bahagia temennya kan. Ini tantangan sekali ya pakai virtual team. Ayo ada 51 tapi baru berapa ini? Belum nyampe 15 ya. Lagi ayo teman-teman. Mau foto bareng.
Berbahan kayaknya. Santai Mas kalau ini Pak, kalau telekonferensi. Terus yang mau ikut ayo bergabung. Yang Ahmad juga nggak apa-apa Jangan jika bolos. berkenan. Ya, ayo. Bolos Ayo. zaman sekarang itu ini matikan kamera dan matikan suara itu Oh bolos. iya. Iya kan? Tidur. Ayo yang Ahmad juga kalau misal berkenan nggak apa-apa sih. Ya, muncul. Lagi teman-teman. Baru ada berapa ini? 12 ya? Lebih 16. Ada lagi? Belum sampai setengah nih. Setengahnya 51 kan 25 ya. Udah, segini aja. Ya, boleh dipoto. Tadi Mas. Baik, 1, 2, 3. Lagi. Bergaya gini. Oke. Bebas. 1, 2, 3. Udah cukup. Ya. Insyaallah. Ya, terima kasih baik ya teman-teman. Aku ambil alih sebentar. Terima kasih buat Mas Hardika yang sudah meluangkan waktunya di barakallah. balik kesibukannya. Semoga pertemuan menyenangkan ini bisa dilanjutkan lagi ya ke depannya ya Mas Hardika sama teman-teman Porkalam gitu. Amin, Kita amin. buat Silahkan. jaringan yang Semoga lebih bisa kuat. berjumpa. Barangkali bisa juga tuh silaturahim sama teman-teman desa Amain kan, kita belajar banyak juga gimana cara memperkuatkan siap sekali. ukhuwah gitu dan sebagainya. Pasti sangat menyenangkan tuh ya. Oke, teman-teman. Alhamdulillah. Berikutnya bakalan ada giveaway nih, buku dari tulisan Mas Hardika. Karena alhamdulillah Mas Hardika juga pernah ada kesempatan kuliah di luar negeri ya dan bisa menyelesaikan buku. Apa Mas judulnya Mas? Yakin mau kuliah di luar negeri ya? Yakin mau kuliah di luar negeri. Nah, gitu Yakin. intonasinya lebih bagus tuh. Nah, ini bagus banget nih teman-teman kalau teman-teman bisa baca. Tapi ada syarat ya kalau teman-teman mau dapat. Ada yang bisa simpulkan nggak dari materi hari ini? Sedikit aja nggak apa-apa gitu. Iwan Ahwat nggak apa-apa. Silahkan ada teman-teman yang bisa. Sebelum hangus ya giveaway-nya. Monggo. Siapa aja boleh. Boleh. Bagi teman-teman. Ayo moderator silahkan dipimpin siapa yang Ya, silakan bagi Boleh, teman-teman yang ingin. Ya, Tadi silakan Mas. siapa? Mas Dian ya ingin menyampaikan. ada Iya, tuh iya. Ahwat juga. Tahu di ini aja apa diberi aba-aba Atau biar siapa adil. mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan. Diberi aba-aba aja biar adil. Gimana nih Mas, dihitungnya atau gimana? Lewat chat aja ya. Nanti antum hitung aba-aba yang bisa ngetik Porkalam 2020 itu yang pertama nanti dipilih. Silakan. Aduh. Nah, baik, monggo. Teman-teman bisa langsung mengetikkan di chat. forum di kolom chat. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, Tunggu. 2, 1, 2, 3. Monggo. Ya, siapa yang bisa? Ada tuh Ahyan tuh. Sudah Enggak. muncul di Silakan kolom chat disimpulkan. dari Akhina Ian. Silahkan untuk disimpulkan. Oke, syukran ya. Yang pertama karena emang motivasi banget yang mau dapetin buku Yakin Mau Kuliah, karena emang mau kuliah di luar negeri niatnya. Dan siapa tahu dari buku itu dapat beberapa ilmu gitu. Jadi dalam penyampaian dari Kak Hardika tadi itu mengenai integritas ya. Integritas itu yang mana sebuah kejujuran yang dilakukan secara terus-menerus, terus sebuah komitmen yang membentuk konsistensi. Adapun lawan kata dari integritas ini yaitu kemunafikan. Adapun jika orang yang bersinggungan dengan integritas ini, maka dia akan merasakan kehilangan kepercayaan. Dalam integritas ini ada beberapa level, dari level 1 sampai level 5, yang mungkin saya juga belum bisa menyebutkan satu-satu. Kayaknya itu dari level 1 itu kayak ada tingkatannya. Yang pertama itu kayak integritas itu untuk diri kita sendiri. Terus yang kedua itu kayak kita udah mulai itu bergabung di sebuah kelompok,
dan berusaha kita untuk mengajaknya. Kemudian yang ketiga ini, bagaimana sih cara kita memastikan anggota yang dipimpin ini selaras atau tidak gitu dengan sesuai norma atau etika berorganisasi. Terus yang keempat, mampu menciptakan atau mendorong seluruh kepentingan atau mematuhi norma-norma atau nilai-nilai dalam bekerja gitu. Terus yang terakhir, diri kita sendiri ini mampu tidak menjadi role model bagi atau keteladanan bagi anggota-anggota atau teman-teman rekan kerja kita gitu untuk membuat konsep dalam kebijakan yang strategi gitu. Mungkin itu sih, bila kurang bisa ditambahkan nggak apa-apa. Siap. Coba kita tanya pemateri, sah nggak nih Mas Hardika? Sah ya? Bisa diterima ya? Luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Allah. Ahyan selamat ya, barakallah buat Ahyan mendapatkan giveaway buku. Yakin mau kuliah di luar negeri. Amin ya Allah, amin. Amin, insya Allah dimudahkan. Insya Allah dimudahkan. Amin ya Allah, doakan terus ya Mas. Doakan yang terbaik. Ya, siap. Ya, teman-teman, sebelum Ane ambil alih sebentar lagi ya, kita mau pamit dulu sama Mas Hardika. Terima kasih banyak Mas Hardika ya, jazakallah atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat buat Sama-sama kita ya semua. Mas Kifa ya, dan juga teman-teman. Sangat menyenangkan bisa berkumpul sama Mas Hardika nih, bagi-bagi sharing-sharing dan saling Terima terbuka. kasih Mas Hardika. Dadah Mas Hardika. Sama Mas Ian. Ya, sampai jumpa. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Dimas dilanjut lagi. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Mas Hardika. Saya sampaikan jazakallahu khairan dan kepada teman-teman yang sudah bersemangat untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Dan semoga momen ini bisa kita jumpai lagi di waktu mendatang, insya Allah. Dan demikian saya, Dimas Yoga Prasetya, selaku moderator. Karena masih banyak kekurangannya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Akhil Faiz selaku MC kegiatan ini. Terima kasih. Ya, baik. Jazakallah khairan katsiran untuk Akhina Dimas ya, yang telah memimpin acara dari dua materi kita pada hari ini. Luar biasa ya, Masya Allah ya, yang disampaikan dari dua materi kita tadi. Semoga kita bisa mengambil sisi positifnya dari apa yang telah disampaikan tadi. Ya, baik. Meningkat ke acara selanjutnya, akan ada laporan pertanggungjawaban LPJTT dari 4 divisi ya. Oke, mungkin sebelum dimulai LPJTT-nya, mungkin dari operator bisa share screen dulu ya mengenai tata tertibnya demi kelancaran.